Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, ada permohonan doa dari Bapak RW untuk Ibunda Ibu Asnidar binti Abdul Somad yang sekarang dalam atau sedang dalam keadaan sakit stroke ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, pada kesempatan malam ini insyaallah saya akan melanjutkan pembahasan di bulan yang lalu, melanjutkan kajian bulan yang lalu yang berkaitan dengan fikih salat berdasarkan kitab Nihayatuz Zaid. Tapi ini tidak semua, artinya poin-poin yang sering kita atau beberapa kasus yang kita temukan di dalam keseharian kita. Ya, di bulan yang lalu kita membahas tentang fikih sholat, masih fikih sholat berjamaah. Artinya beberapa hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah kita. Ya, jadi kalau bulan yang lalu disampaikan beberapa adab yang berkaitan dengan berjamaah, baik itu untuk imam ataupun untuk makmum. Jadi kalau dikatakan ketika kita berjamaah jangan dulu jangan dulu ingat 27 derajatnya dulu, tapi kerjanya dulu yang benar. Sholatnya dulu yang benar, jamaahnya benar, baru ya 27 derajatnya. Karena apa? Seringkali kita berjamaah itu ya misalnya datang tapi tidak sesuai ketentuannya. Ya. Bagaimana shaf yang harus didahulukan? Itu contoh kecil lah. Shaf kedua belum selesai, shaf katilu, siapa ayat di situ. Ya, belum penuh. Itu hal yang makruh, artinya mengurangi pahala 27 derajat. Gitu ya. Nah,
Itu bulan yang lalu kita sampaikan. Kemudian apa yang makruh, kemudian apa yang adab-adaban kita. Semacam di antara yang mungkin kita ingatkan, kalau misalnya kita sebagai makmum, kemudian imam belum bergeser dari posisi duduk tasyahud akhir, kita jangan bergerak dulu, Pak. Entong sila-sila acan istilahnya. Tunggu dulu sampai imam bergerak. Artinya ketika imam bergerak itu artinya memberi kesempatan, silahkan bagi yang mau keluar dari barisan atau mau ke jamban atau mau itu boleh. Tapi kalau imam masih posisi tasyahud akhir begitu, belum bergerak, kita makmum bergeser atau bergerak, itu teh makruh teh. Nah, asana siga meni macam-macam gitu. Ya memang aturannya begitu. Ya. Jadi aturannya memang begitu. Jadi kalau kita kalau kita nggak tahu ya seperti hal sepele, tapi itu mempengaruhi nilai atau derajat pahala 27 dalam berjamaah. Pada kesempatan ini, insya Allah, saya ingin mengupas, ini berkaitan juga nih. Muwafaqatun lil imami fi sunanin tabhasyu mukhalafatuha. Jadi ada sunnah-sunnah yang apabila berbeda antara imam dan makmum itu mempengaruhi sholatnya, Pak. Jadi ada yang sunnah apabila antara imam dan makmum berbeda, itu mempengaruhi sholatnya, bukan berjamaahnya, sholatnya. Bisa batal sholatnya. Tapi ada juga sunnah-sunnah yang apabila antara imam dan makmum berbeda, itu tidak sampai membatalkan sholat. Hanya mengurangi pahala sunnahnya. Contoh yang tidak membatalkan itu seperti duduk istirahat. Duduk istirahat yaitu duduk pada rakaat kedua menjelang naik rakaat pertama menjelang rakaat kedua dan rakaat ketiga menjelang keempat kecuali maghrib ya. Kalau maghrib rakaat ketiganya nggak istirahat tapi langsung tasyahud akhir. Nah, kalau misalnya imam dengan makmum berbeda, misalnya imamnya tidak duduk istirahat langsung, makmum boleh duduk istirahat, tidak menjadikan batal sholat, justru menambah pahalanya. Cuma si imam yang itu ngurang-ngurangi pahalanya, gitu ya. Ya kita tanya pahala hal-hal kecil itu kan kenapa pahala? Orang teh kan infak yang gede hese gitunya, ibadah yang lekat hese, ya yang kecil-kecil aja gitu ya. Dari hal-hal yang dianggap mungkin sepele gitu ya. Tapi memang aturannya seperti itu. Artinya sebagai aturan yang disampaikan oleh para ulama itu seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi Pak Haji. Ada sunat-sunat yang apabila berbeda antara imam dan makmum itu bisa membatalkan sholatnya. Contoh, salah satunya, satu. Jadi ada 3 Pak. Sunat yang apabila berbeda antara imam dan makmum tidak ditolerir oleh syarak. Gitu. 1. Sujud tilawah. Sujud tilawah.
Ya, jadi ketika imam membaca ayat sajdah, itu kan sunat sujud tilawah. Ya. Nah, di dalam sujud tilawah ini, apabila imam melakukan sujud tilawah, makmum harus ikut sujud tilawah. Karena makmum itu kan mengikuti imam, apapun yang dikerjakan imam ikuti. Nah, di dalam sujud tilawah ini, kalau imam melakukan sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Apabila imam tidak sujud tilawah, makmum jangan melakukan sujud tilawah. Kalau berbeda antara imam dengan makmum, ini batal sholatnya. Makmumnya. Kalau misalnya imam sujud tilawah nih, makmum itu batal tah. Si makmum. Ada tama sunat, kenweh imam weh nu sujud tilawah. Makmum itu batal tah. Atau misalnya imam baca sujud tilawah, ternyata tidak sujud. Ya, makmum, wah imam tuh apalin ya sujud tilawah, sujud we sendiri, batal dah sholatnya. Jadi apabila sujud tilawah itu, apabila berbeda antara imam dan makmum itu tidak ditolerir di dalam syariat. Ya, satu, ya, sujud tilawah. Jadi kalau imam melakukan sujud tilawah, maka makmum ikut sujud tilawah. Kalau imam tidak melakukan, makmum pun tidak melakukan. Jangan berbeda. Itu satu. Ya. Lalu yang kedua. Yang kedua itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau sujud sahwi? Ya. Kalau imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Ulah kieu misalnya kieu. Misalkan gini. Ada makmum nih. Masbuk rokaat ke terakhir misalnya. Nggak tahu si makmum nih kalau imam itu ada lupa atau salah misalnya. Terus imam sujud sahwi. Cek makmum teh nu masbuk teh. Nah, urang mah teu apal-apal ujung sujud sahwi. Orang teu apal salah naon teh. Terus teu sujud. Nah, itu batal sholat dia. Sujud sahwi. Kalau imam melakukan, makmum harus, meskipun dia tidak tahu apa ayat lupa atau kesalahan gerakan. Nah, itu harus wajib. Lalu kan sujud sahwi mah di akhir ya, sebelum salam. Nah, lalu gimana misalnya kalau imam tidak sujud sahwi, makmum boleh nggak sujud sahwi? Sunat loh ini. Kecil-kecil, tepira cenah sujud sahwi. Ganjarannya besar, Pak. Tahu nih imam teh ada kesalahan. Tadi teh lupa. Subhanallah, misalnya imam lupa tasyahud awal. Ya. Baru mau berdiri, subhanallah, terus tasyahud ya.
Meskipun begitu, sunat Pak sujud sahwi. Ya, sunat sujud terus berdiri. Nah, karena cek imam tepira gitu misalnya. Enggak sujud sahwi. Makmum tahu nih kalau tadi itu ada lupa imam. Boleh nggak sujud sahwi? Kalau ini boleh. Karena apa? Karena setelah sujud sahwi, kan imam sudah salam tuh. Sudah bukan ngemakmum lagi. Jadi si makmum boleh sujud sahwi sendiri. Karena apa? Mencari pahala apa? Dengan sujud sahwi itu pahala. Kasusnya begini. Di kita kan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ya, bagi yang suka kunut, ketika tidak kunut, sunat sujud sahwi, Pak. Ketika tidak kunut nih, mau sengaja atau lupa, itu sunat sujud sahwi. Nah, kalau mau, misalnya, kalau mau pas hari Senin, nah, kan nggak kunut tuh. Saya mah pengen dapat pahala sujud sahwi. Sujud sahwi. Begitu imam salam kedua ya. Sujud sahwi. Batal nggak sholatnya? Enggak, dapat pahala sujud sahwi. Boleh. Boleh. Kalau imam tidak melakukan, makmum melakukan sujud sahwi, boleh. Tapi kalau imam melakukan, makmum tidak, nah ini menjadi batal. Batal sholatnya makmum. Ya. Jadi gini, kalau sujud tilawah tadi, kalau imam melakukan, makmum ikut melakukan. Kalau imam tidak melakukan, makmum tidak melakukan. Kalau sujud sahwi, kalau imam melakukan, makmum ikut melakukan. Kalau imam tidak melakukan, makmum masih bisa boleh sujud sahwi. Ya. Nah, ya, cuma omongan Pak Marunnya. Mana sujud sahwi sendiri. Ya, yang padahal mah pengen dapat pahala, ya, mencari pahala. Gampang Pak, ada caranya. Pakai kunut pendek. Ya. Jadi kalau misalnya imamnya nggak kunut, kita yang biasa kunut sok resah kan. Udah pengen pahala kunut. Kumaha kunut pendek. Tidak usah mangkat tangan, dah sunat angkat tangan oke. Allah. Allahumma gfir lana ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu terus dapat kunut pendek. Gini aja. Kan sami Allahu liman hamidah. Kita baca Allahumma gfir lana ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mual kalangkungan sampai 2 rukun. Mual ketinggalan, Pak. Apalagi kalau imamnya yang memberi kesempatan untuk bagi mereka yang kunut bisa baca kunut. Jadi, nah, daripada sujud sahwi omongan Pak bisa jadi fitnah gitu. Namun pakai eta. Sebab kita nggak ngaji semua sih. Kalau ngaji semua mah paham semua, insya Allah mah cariose. Tapi kulantaran tengah osadayana jadi bisi ayat jadi fitnah. Carana gitu. Kalau kita mau mendapatkan pahala kunut, pakai kunut pendek. Kumaha tadi teh? Allahumma gfir lana ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam cekap. Itu terus dapat tidak harus mengangkat tangan. Ya. Kalau berani ya silahkan sujud sahwi bisa.
Mannya eta bisi paongon Pak Jimmy ya. Bisi picariosen atau secari aman. Gitu. Terlepas itu mau sengaja kunut itu ditinggalkan atau lupa, ya disunatkan sujud sahwi. Lalu yang ketiga nih, ada tiga apabila imam dan makmum berbeda, ini yang berpengaruh di dalam ketentuan syariat. Yang ketiga itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Ini sering terjadi, bukan sering ya, pernah terjadi. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apabila lupa atau tertinggal, sunnah diganti sujud sahwi. Tasyahud awal ya. Nah, tasyahud awal ini apabila berbeda antara imam dan makmum. Kalau imam melakukan tasyahud awal, makmum harus ikut tasyahud awal. Ini mah kebalik. Kalau tasyahud awal mah. Kalau imam tidak melakukan tasyahud awal, lupa misalnya. Ya, lupa. Tidak melakukan tasyahud awal. Maka makmum ikut. Tidak tasyahud awal. Nah, kalau imam tasyahud awal, makmum tidak, lupa misalnya, ngalamun merenya, banyak pikiran, terus puguh rakaat kedua, ayo nyelancang berdiri si makmum. Ini gimana? Ini kan berbeda. Itu tidak apa-apa. Yang penting si makmum jangan turun. Kalau turun batal, Pak. Karena apa? Karena sudah berdiri rukun yang baru. Nah, tunggu aja berarti. Tunggu imam sampai berdiri lagi. Jadi kalau imam tidak tasyahud awal, makmum ikut tidak tasyahud awal. Jadi kalau imam lupa tidak tasyahud awal, makmum ulah tasyahud awal, batal. Karena harus mengikuti, meskipun itu sunnah ab'ad. Ya, jadi satu ini. Kalau imam tidak melakukan tasyahud awal, makmum harus ikut tidak tasyahud awal, jangan melakukan. Nah, seperti itu, nanti sunnahlah sujud sahwi. Tapi kalau imam melakukan tasyahud awal, kemudian kasusnya makmumnya lupa berdiri langsung, ulah turun si makmum teh. Sebab apa? Kalau turun, dia sudah berdiri melakukan yang fardu, yang rukun, duduk lagi melakukan yang sunnah, jadi batal. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah berdiri, ya sudah, tunggu aja. Dan itu tidak membatalkan sholat. Nah, ulah sampai begini. Imam lupa tasyahud awal. Udah berdiri tegak. Makmumnya subhanallah. Sampai katilu kali subhanallah. Turun tah imam teh batal semua. Sebab apa? Karena sudah rukun yang baru. Kalau turun berarti melakukan yang sunat, jadi batal. Semua jadi batal. Imamnya kok mau batal. Gitu ya.
Nah, kalau kalau yang tadi misalnya lupa berdiri, sudah tunggu saja imam sampai rakaat ketiganya sampai berdiri, tunggu. Nah, langsung ikut lagi. Ya, jadi ada tiga. Jadi ada tiga muwafaqatul imam fi sunanil tafhashum mukhalafatu biha fi'lan wa tarkan. Ya, jadi apa namanya? Antara melakukan dan meninggalkan itu yang berpengaruh menurut syara, dan ini adalah yang tiga. Satu, sujud tilawah. Kedua, sujud sahwi. Ketiga, tasyahud awal. Adapun duduk istirahat itu mah tidak apa-apa, jadi tidak mempengaruhi. Kita ingat-ingat lagi apa ya? Ingat-ingat nih. Satu, kalau sujud tilawah berarti gimana? Imam melakukan, makmum harus melakukan. Imam tidak melakukan, makmum tidak melakukan. Kalau imam melakukan, makmum tidak, berarti batal tak salat makmum. Lalu sujud sahwi. Kalau imam melakukan, makmum melakukan. Kalau imam tidak melakukan, makmum masih bisa melakukan, karena di akhir imam sudah batal, ya, sudah terpisah. Jadi makmumnya mencari pahala untuk menambah pahalanya sendiri dengan sujud sahwi. Lalu yang ketiga, tasyahud awal. Apabila imam melakukan tasyahud awal, makmum ikut tasyahud awal. Apabila imam tidak melakukan tasyahud awal, makmum kebalik ya. Jadi kalau yang tasyahud awal itu, kalau imam melakukan tasyahud awal, makmum tidak melakukan misalnya, itu tidak membatalkan. Tapi kalau imam tasyahud awal, makmum tidak, kira-kira. Ya, berdiri kan? Lupa, berarti tidak batal. Tapi kalau imam tidak tasyahud awal, makmum tasyahud, nah itu batal. Ya, tiga itu. Nah, itulah. Jadi jangan sampai imam dipaksa disuruh duduk padahal sudah berdiri. Eta teh Pak mun teu yakin mah imam turun deui Pak. Aduh, subhanallah, subhanallah, 3 kali di subhanallah kan. Akhirnya luntur jadi duduk deui, aduh jadi batal. Itu pentingnya kita tahu apa namanya? Apa itu? Mana yang sunnah, mana yang wajib. Jadi imam itu berat di situ, Pak. Menjadi imam itu karena memang ini tentang keabsahan sahnya ibadah seorang hamba. Ya, Pak. Jadi bagaimana absah kesahannya ibadah jamaah di sini tergantung ke imamnya. Gitu. Ya, boleh. Enggak. Waalaikumsalam.
Hmm, ya, masih ada kaitan dengan yang tadi. Kalau kita yakin, hari imam meren yakin dengan pemikirannya, dia masih 3 rakaat. Tapi makmum yakin ya lewat si imam teh rakaat kalima. Bagaimana seperti itu? Atau yakin ya imam teh batal. Dan tadi teh ada misal yang tadi ya, misalnya udah berdiri turun deui. Yakin ya si makmum teh apaleun eta teh batal. Maka segera mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri. Memisahkan diri kalau yakin memang imamnya keliru. Hari imam ada berentes sesuai keyakinan, nanti tinggal sujud sahwi berarti kan. Nah, kalau kami yakin ya harus benar-benar yakin yang makmumnya. Silakan itu mah memisahkan diri, mufarokoh, dan boleh tidak membatalkan sholat. Mufarokoh mah ya tinggal tasyahud akhir berarti. Iya. Ya kalau makmumnya yakin berarti kan si imam 5 rakaat ya. Nah, gitu. Berarti ya sudah tinggal memisahkan diri aja, mufarokoh aja. Aina lamun misalnya ngikuti kan jadi yo rakaat kalimat jadi ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu. Meragukan imam tidak boleh. Tidak boleh. Tidak sah kalau meragukan imam. Terpercaya ke imam ya terjadi berjamaah. Gitu. Gitu tanya Pak. Jadi ya bentar lagi ya. Nah, kemudian rupanya itu saja mungkin ya. Jadi kasus yang ingin disampaikan tadi bahwa ada tiga kejadian yang bisa terjadi berbeda antara imam dan makmum yang eh, sangat berpengaruh terhadap sholat kita. Ada saja? Ada lagi? Gimana? Ja, gak pernah ceramah. Oh, sujud tilawah. Tilawah. Sujud tilawah. Nah, Ustaz Anwar, nah boleh dicoba katanya. Biasanya kalau yang itu hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari enggak kalau imam biasanya kalau di masjid-masjid yang lain itu subuh Jumat itu membaca ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya. Atau yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq. Nanti kenapa? Wasjud waqtarib. Nah, itu kan wasjud waqtarib. Sunnah sujud tilawah. Cuma itu di akhir ayat. Kalau sujud tilawah itu kan gitu. Kalau di akhir ayat sujud tanpa ruku, terus berdiri, langsung sujud lagi. As-sajdah. Kan ada berapa ayat? Banyak, ada 14 apa 12 sujud tilawah. Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan ya
Oh ya, namun hmm, ya, ya. Kalau biasanya sholat di perjalanan ya, nah, yang lain kosong. Kalau kita tidak diberitahu, tidak ada yang memberitahu, boleh saja, ikut saja berjamaah. Niatnya mencari fadilah berjamaah. Misal, tapi kita tidak tahu kalau itu teh kosor. Kan kita tidak tahu. Tapi kalau ada yang memberitahu, Pak itu mah sholat sunnah, Pak itu mah sholat kosor, ya munfarid saja. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, tidak apa-apa, sah-sah saja. Meskipun itu sholat sunat. Meskipun sholat sunat misalnya. Kita sholat fardu berjamaah ke orang yang sholat sunat. Kita tidak tahu kalau itu sholat sunat. Tapi kan mencari fadilah berjamaahnya boleh, boleh, sah, sah. Kecuali kalau ada yang ngasih tahu, Pak ini mah sholat sunat, oh ya sudah, berarti tidak ikut berjamaah, tapi munfarid saja. Gitu. Ya. Iya, iya ada seperti itu juga apa. Jadi memberitahu kan kalau saya sholat sunat. Kadang-kadang sok dipercepat gini sholatnya. Bisi ayah kaburu ikut berjamaah, dipercepat sholatnya. Maksudnya apa? Ini qobliyah nanti kita bareng-bareng gitu. Gitu. Jadi apa? Pas qobliyah, tahu-tahu ada yang ikut berjamaah. Karena sok dipercepat kan, percepat. Ya, selama kita tidak tahu, tidak yang memberitahu, sah Pak. Artinya mencari fadilah atau keutamaan berjamaah. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi hal-hal kecil apa namanya tentang sholat berjamaah kita sudah dikupas ya. Ya artinya mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan berjamaah kita itu kita laksanakan dengan ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah waktu bisa sudah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.